Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rukaya Lubis, NIM 0305182112 dari kelas PMM 3 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Rusi Ulfa Hasanah, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse function, yaitu pada 6.1.8 teorema, 6.1.9 teorema, serta 6.1.10 yaitu contoh A dan B. Simak video berikut ya. Yang pertama ada inverse function atau fungsi inverse. Kita sekarang akan menghubungkan turunan fungsi dengan turunan ke fungsi inverse-nya ketika fungsi inverse-nya ada. Kita akan membatasi perhatian kita pada fungsi monoton tegas kontinu dan menggunakan teorema inverse continue 5.6.5 untuk memastikan bahwa keberadaan fungsi inverse itu kontinu. Jika f adalah fungsi monoton tegas kontinu pada interval i, maka fungsi inverse-nya g sama dengan f pangkat min 1 didefinisikan pada interval j sama dengan fi dan memenuhi relasi g fx sama dengan x, di mana x itu elemen i. Jika c elemen i dan d sama dengan fc, dan jika kita tahu bahwa f aksen c itu dan g aksen d ada, maka kita dapat membedakan kedua ruas persamaan dan menerapkan the chain rule atau aturan rantai ke ruas kiri untuk mendapatkan g aksen fc kali f aksen c sama dengan 1. Jadi, jika f aksen c itu tidak sama dengan 0, kita akan memperoleh bahwa g aksen d itu sama dengan 1 per f aksen c. Namun kita perlu menyimpulkan bahwa diferensiasi fungsi inverse g dari asumsi diferensiasi f sebelum perhitungan seperti itu dilakukan. Ini diselesaikan dengan baik dengan menggunakan teorema Carateo-Dori. Kemudian kita masuk ke teorema 6.1.8. Biarkan i adalah sebuah interval dalam R dan biarkan f itu memetakan i ke R benar-benar monoton, tegas, dan kontinu pada i. Dan misalkan j itu sama dengan fi dan misalkan g memetakan j ke R merupakan inverse fungsi yang monoton, tegas, dan kontinu ke f. Jika f terdiferensiasi di c elemen i dan f aksen c itu tidak sama dengan 0, maka g terdiferensiasi pada d sama dengan fc, dan kita peroleh bahwa g aksen d itu sama dengan 1 per f aksen c dan 1 per f aksen gd. Buktinya, kita berikan c itu elemen suatu bilangan real. Kita peroleh dari teorema Carateo-Dori atau 6.1.5. Fungsi pi pada i itu dengan sifat bahwa pi kontinu di c, di mana fx dikurang fc itu sama dengan pi x dikali x dikurang c untuk x elemen i, dan pi c sama dengan f aksen c. Karena pi c itu tidak sama dengan 0 berdasarkan teorema, dengan hipotesis terdapat bahwa daerah persekitaran phi sedemikian rupa sehingga px itu tidak sama dengan 0 untuk semua x elemen phi irisan i. Berdasarkan teorema 4.1.9, jika u itu sama dengan f dari phi irisan i atau daerah persekitaran diiriskan dengan i, maka fungsi inverse g memenuhi f gy sama dengan y untuk semua y elemen u, sehingga y dikurang d sama dengan f gy dikurang fc sama dengan pi gy dikali gy dikurang gd. Karena pi gy itu tidak sama dengan 0 untuk y elemen u, kita dapat membagi untuk memperoleh gy dikurang gd itu sama dengan 1 per pi gy dikali y kurang d. Karena fungsi 1 per pi komposisi g itu kontinu di d, kita gunakan teorema 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa g aksen d itu ada dan g aksen d itu sama dengan 1 per pi gd sama dengan 1 per pi c sama dengan 1 per f aksen c.
dengan catatan bahwa berdasarkan hipotesis yang dibuat dalam teorema 6.1.6 bahwa f aksen C itu tidak sama dengan 0 itu penting. Sebenarnya jika f aksen C itu 0, maka fungsi inverse G itu tidak pernah terdiferensialkan atau tidak pernah diturunkan di D sama dengan FC, karena keberadaan G aksen D yang diasumsikan akan menghasilkan I sama dengan F aksen C G aksen dikali G aksen D sama dengan 0, yang tidak mungkin. Misalnya f x itu sama dengan x pangkat 3 dengan C sama dengan 0. Kemudian masuk ke dalam teorema 6.1.9. Kita biarkan I adalah sebuah interval dan biarkan F itu memetakan I ke R monoton tegas di I. Biarkan J sama dengan Fi dan biarkan G itu memetakan J, dan biarkan G itu J memetakan ke R menjadi fungsi inverse F. Jika F terdiferensialkan pada I dan Fx itu tidak sama dengan 0 untuk X elemen I, maka G terdiferensialkan pada J, dan kita peroleh bahwa G aksen itu sama dengan F aksen oposisi G. Buktinya, jika F itu diturunkan pada I, maka teorema 6.1.2 menyeratkan bahwa F itu kontinu pada I. Dan berdasarkan teorema inverse kontinu 5.6.5, fungsi inverse G kontinu pada J. Persamaan 13 sekarang kita mengikuti dari teorema 6.1.8. Yang perlu diingat adalah jika F dan G itu adalah fungsi dari teorema 6.1.9 dan jika X elemen I dan Y elemen J dihubungkan oleh Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY, maka persamaan 13 dapat kita tulis dalam bentuk G aksen Y sama dengan 1 per F aksen di komposisi G Y dikali Y, di mana Y itu elemen J, atau G aksen komposisi F dikali X sama dengan 1 per F aksen X, di mana X elemen I. Itu juga dapat ditulis dalam bentuk G aksen Y sama dengan 1 per F aksen X, asalkan kita ingat bahwa X dan Y berhubungan dengan Y sama dengan Fx dan G sama dengan GY. Kemudian 6.1.10 contoh. Yang A, fungsi F itu sama dengan R memetakan ke R didefinisikan oleh Fx sama dengan X pangkat 5 tambah 4X tambah 3 meningkat secara kontinu dan monoton tegas, karena merupakan jumlah dari dua fungsi yang meningkat secara ketat. Selain itu, F aksen X itu sama dengan X pangkat 5 tambah 4, atau turunan pertama dari Fx itu X pangkat 5 ditambah 4, tidak pernah 0. Oleh karena itu, menurut teorema 6.1.8, fungsi inverse G itu sama dengan F pangkat min 1 diturunkan pada setiap titik. Jika kita mengambil C-nya 1, kemudian karena F1-nya 8, kita dapatkan bahwa G aksen 8 itu sama dengan G aksen F1 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 9. Untuk contoh B, kita biarkan N elemen dari bilangan asli genap, biarkan I itu sama dengan 0, tak hingga, dan biarkan Fx itu sama dengan X pangkat N. Untuk X elemen I terlihat pada akhir bagian 5.6 bahwa F meningkat secara tegas dan kontinu pada I, sehingga fungsi inverse-nya GY sama dengan Y pangkat per N. Untuk Y elemen J itu sama dengan 0, tak hingga, juga meningkat secara ketat dan terus-menerus pada J. Apalagi kita memiliki F aksen X itu sama dengan NX pangkat N kurang 1 untuk semua X elemen I. Oleh karena itu, jika Y-nya lebih besar dari 0 dan G aksen Y itu ada, maka G aksen Y itu sama dengan 1 per F aksen GY sama dengan 1 per N GY pangkat N kurang 1 sama dengan 1 per N Y N dikurang 1 per N. Jadi, kita menyimpulkan bahwa G aksen Y itu sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N dikurang 1 untuk Y-nya lebih besar dari 0, karena G tidak terdiferensialkan pada 0.